Gimana, Selamat gimana, gimana? malam, Sugeng Selamat Dalu. malam, Sugeng Dalu. Nah, Ya apa, tadi ya apa? memang mobile banget ya. Kenapa? Memang sampai tuh mobile banget. Apa nih? Nah, Mobile. kemarin baru dari Jogja, iya. Oh iya, mobile. Hmm. Iya. Halo, Nah, saya mau Mas Mario. Itu Epic Mario. oh, Ya apa, ya efek apa? Mario. Saya follow Mm-mm. dia kalau nggak salah di Twitter tuh. Oh iya, aku juga follow Mas Mario itu. Hmm. Ya Sip, sip, sip. apa, ya apa, ya apa? MU menang, Pak Cok. Apa? MU menang. Harus menang kalah itu biasa. Menangnya ketepaan itu saja nih. Iku Siti rasa-rasen gitu. Oh iya, emang ngalah itu City. Biar Mm-mm. saudara-saudara sekota dapat ini, Iya, dapat gelar paling enggak. biar cek nih oleh iki apa jenenge Hmm. tropi ngono. Ya apa Mas, ya apa. Iki Ini ngapa-ngapa mana sih? nerusin yang kemarin intermittent Kelihatan. fasting, Pak Oh, Dok. apa? Apa mana sing gurung? Ternyata ternyata banyak penonton yang ikut intermittent fasting Oh, ya. Terus, terus. itu. Jadi eh, bahas ini yang sering saya dengar sekarang ini istilahnya saya nggak lupa ya tepatnya gimana, tapi dipercayai bahwa intermittent fasting itu mengaktifkan autofagi. Nah, itu terus Iya, saya bingung iya. itu. Hmm. Itu benar kan kalau orang Hmm. kelaparan ya autofagi, oh, jelas itu Oh sudah itu. gitu. Jadi kalau kita kekurangan kalori, itu Hmm. kalorinya kita Hmm. akan yuk makan sel-sel kita yang jadi deposit ya sel-sel lemak dimakan ya autofagi terus ya memang itu autofagi. Sebetulnya dalam intermittent fasting itu kita tidak melihat fenomena apa-apa gitu. Hmm. Tidak ada fenomena yang kita dapati dari intermittent fasting. Karena intermittent fasting itu sudah kita lakukan sejak lama itu. Ya. Intermittent fasting kan kita lakukan sejak lama. Bahkan sebelum pertengahan abad ke-20 itu, orang itu fasting itu terpaksa karena nggak ada makanan. Hmm. Ya, kalau kita Hmm. itu tahun 70-an, tahun 60-an itu, nggak ada orang gendut kecuali orang kaya itu. Hmm. Ya, Iya. orang kekurangan makan semua kok gitu. Jadi fenomena bahwa yang namanya sel kita dimakan oleh sel yang lain, lo itu bukan fenomena lagi, itu sudah diteliti sejak lama Hmm. gitu ya. Yang namanya fagosit itu adalah sel yang makan sel temannya itu ya. Hmm. Maksudnya sel kita gitu, fagosit itu. Dan itu merupakan bagian dari metabolisme tubuh, keseimbangan tubuh memang iya. Bahwa terus kemudian autofagi itu sel kita makan sel kita sendiri gitu. Yang namanya sel ini memang dirancang untuk saling makan kalau masa paceklik Hmm. gitu. Ya, sel gitu. Sel kita itu memang dirancang untuk saling makan selama paceklik kalau kita tidak dapat makanan lain. Tapi Hmm. memang pada dasarnya ya namanya kehidupan ini saling makan, bekerja sama saling makan untuk berkembang biak. Jadi ya eh, coba bayangkan ya Mas sampean di gurun kalahari gitu ya. Di gurun kalahari itu ada yang namanya wild beast ya. Hmm. Ada yang namanya singa, ada yang namanya cheetah, ada namanya buaya, ada yang namanya rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, semak gitu. Sebetulnya pada dasarnya selama ini mereka ini bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan. Ya, itu pas hujan gitu ya. Terus kemudian air mulai ngumpul di beberapa genangan. Wild beast itu jutaan datang gitu. Sebagian wild beast dimakan oleh singa, dimakan oleh cheetah, dimakan oleh buaya Buaya. gitu. Hmm. Ya. Jadi sebetulnya yang namanya binatang makan binatang, binatang makan tumbuhan. Faktanya saling makan itu memperbanyak jumlah kehidupan gitu. Hmm. Kehidupan ini makin banyak.
Meskipun kita itu mengalami yang namanya ya apa kepunahan massal. 5 kali loh kita mengalami kepunahan massal ini. Ya, 5 kali kepunahan massal. Sekarang kita sedang menuju kepunahan massal ke-6. Tetapi meskipun 5 kali kepunahan massal, laju spesiasi kehidupan di bumi lebih tinggi daripada laju kepunahan. Jumlah spesies makin banyak ya. Jumlah biomasa makin banyak. Manusia itu kalau ditumpuk itu biomasanya berapa coba ya? Ya, so, pada tahun 1900 itu belum 1 miliar, belum itu. 1900 itu belum 1 miliar. Gitu. Ya dalam waktu 1 tahun, 100 tahun, manusia itu jumlahnya 8 kali lebih banyak gitu ya. Jumlah biomasanya. Terus kemudian kalau kita pikir sapi itu juga makin banyak sekarang orang diternakin sama manusia itu, babi juga makin banyak itu. Malah yang namanya di New Zealand itu jumlah manusia kalah sama jumlah biri-birinya. Jadi sebetulnya alam semesta ini binatang, terus kemudian jamur, bakteri, gitu ya, tumbuhan itu bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan. Gitu. Kenapa? Karena ya namanya kecenderungan sel itu. Sel itu terbentuk karena emang untuk saling makan gitu ya. Nah, itu ya. Itu yang namanya tadi apa prinsip autofagi tadi. Kalau kemudian yang namanya intermittent fasting, ya memang autofagi. Kenapa? Bayangin Mas sampai enggak makan 13 jam gitu. Ya, itu. Tentu ada fase kelaparan di situ. Fase kelaparan terjadilah sel-sel kita yang sudah tertumbuk, misalnya sel-sel jaringan adipos itu, jaringan lemak gitu ya. Jaringan lemak itu ya. Oh itu loh. Ini jagoannya puasa ini. Ini Dokter Dian Kristiani itu. Iya. Ini emang dia sekarang langsing banget itu. Dulu Dokter Dian itu waktu masih gadis langsing gitu. Terus kemudian menikah, waduh jadi gini gitu. Jadi gimbla-gimbla sekarang langsing lagi. Karena ada kliniknya, ada Dokter Dian ini punya klinik pelangsingan gitu. Ya, tapi ya memang yang namanya kalau kepingin langsing itu ya memang harus lapar gitu, harus ada fase kelaparan gitu. Kalau nggak ada lapar ya nggak mungkin, karena kelaparan itu artinya ada jaringan lemak yang dibakar gitu ya, yang dibakar terus menghasilkan keton. Nah, keton ini di otak itu salah satu variabel yang memicu rasa lapar di otak. Itu keton itu. Itu keton. Jadi ya yang namanya autofagi pada orang puasa yang benar loh ya. Puasa yang benar itu maksudnya itu mengurangi jumlah kalori yang masuk, intake kalori dikurangi gitu. Tapi kalau cuma ya puasanya itu ya dendam, nanti makannya lebih banyak dari biasanya, ya nggak ada autofagi meskipun puasa gitu ya. Meskipun puasa ya nggak ada autofagi. Sing ngono malah dari lemu ginuk-ginuk jadi lemu gimblah-gimblah gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau yang namanya autofagi dipicu oleh puasa, ya itu sudah sejak dulu orang pada tahu gitu ya. Itu sudah pada tahu itu ya, udah pada tahu ya. Jadi yang namanya fagosit itu ya, fagosit itu memakan sel kita dalam tubuh kita, sel kita memakan sel yang lain itu sudah biasa itu. Itu adalah kejadian sehari-hari itu ya. Nah itu, loh ini loh Mas, efek Mario puasa hari keberapa mulai bisa nyawang demit itu. Itu cukup 3 hari bagi yang berbakat. Kalau nggak berbakat nggak bisa ya? Nggak bisa gitu, nggak bisa kalau nggak bakat itu nggak bisa.
Jadi ada orang yang tidak berbakat berhalusinasi itu Hmm. ada. Dikongkon poso 3 hari terus sehari terakhir melek 24 jam ya enggak ketok deh itu. Cuman dapat lapar. Enggak kelihatan itu. Ya ada yang gitu. Sementara lah saya ini ya dulu dari kecil sudah berhalusinasi. Lah terus disuruh puasa 3 hari enggak melek yo enggak tidur yo malah malah enggak karu-karuan halusinasi. Nah ini anu ya, ini balik lagi balik lagi ke yang namanya autofagi. Autofagi itu adalah bukan fenomena, itu sudah merupakan hukumnya hukumnya kehidupan itu bahwa kehidupan ini untuk Pertahankan. berkembang itu memang saling makan gitu saling makan sementara kan ada individu-individu atau kerajaan-kerajaan binatang yang di samping saling makan dia itu juga apa namanya me- membuat uh, rangkaian metabolisme di dalam tumbuhan misalnya itu mengambil zat-zat anorganik diubah menjadi organik gitu ya dengan bantuan sinar matahari gitu ya. Hmm. Jadi akhirnya kalorinya diberikan kemana-mana tumbuhan mengubah apa namanya mengubah uh, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia. Kimianya dimakan oleh binatang, dimakan oleh tumbuhan yang lain. Loh, kok bisa? Lah benalu itu gitu ya. Hmm. Benalu itu kan makan itu. Ada benalu ya, ada parasit di situ, dimakan oleh jamur juga. Mereka bekerja sama. Kita pada dasarnya bekerja sama. Dalam tubuh saya ini bukan hanya ada selnya riu, ada bakteri juga. Satu selnya riu ditemani 20 bakteri gitu. Ya, jadi dalam tubuh saya lebih banyak bakterinya ketimbang ketimbang sel saya sendiri. Cuman bakterinya kecil ya. Bakterinya itu kecil. Sel saya lebih gede daripada bakterinya itu. Jadi kalau dikumpulkan bakteri semua di tubuh saya diambil itu kira-kira beratnya ya 10% dari berat saya. Kalau berat saya sekarang Hmm. 59 atau 60 lah ya. Berarti apa namanya apa namanya jumlah bakterinya itu ya sekitar 5 kilo itu ya itu banyak itu gitu ya itu nah itu jangan merasa kesepian kita masih banyak ditemani bakteri itu katanya Itu dokter Dian itu bakterinya ada di semua bagian tubuh semua atau? tapi ada bagian-bagian yang steril dari bakteri Hmm. misalnya di otak itu steril Otak. tidak ada Hmm. bakteri itu ya tidak ada bakteri. Terus kemudian di dalam perut, yang namanya peritoneum. Hmm. Peritoneum itu steril bakteri gitu Hmm. ya. Di dalam ginjal itu pun steril bakteri itu. Di dalam ginjalnya itu ya. Bahkan sampai kandung kencing itu steril bakteri. Kencing kita itu steril itu. Kencing manusia itu kalau keluar itu steril itu. Pantesan Kalau ada yang ada minum itu. ya ya meskipun ya nggak semua yang steril itu diminum ya. Itu yang namanya Pertamax itu ya steril itu umbien wes ngono. Ya, berarti boleh dong diminum. Ya Pertamax itu ya. Pertamax turbo itu juga steril, Hmm. nggak ada bakterinya. Ya apa kalau sudah steril bisa diminum ya. Itu ya nggak gitu cara mainnya itu ya. Jadi yang namanya kalau ditemukan misalnya kencing kita diperiksa, ditemukan satu aja yang namanya bakteri, berarti kita mengalami infeksi Infeksi. saluran kencing gitu Hmm. ya. Jadi ada bagian-bagian tubuh kita itu di dalam yang steril, tidak ada bakteri, tidak ada jamur gitu ya, gitu. Itu. Nah, tapi kita itu ya bekerja sama. Saya sendiri tubuh kita ini kalau seandainya tidak ada bakteri, kita juga tidak bisa mencerna Hmm. makanan karena dalam usus kita itu merupakan ada di situ tuh bakteri Escherichia coli itu membantu pencernaan kita. Jadi ya itu tadi ya, sekali lagi bahwa yang namanya autofagi itu bukan fenomena baru, bahwa yang namanya puasa
puasa terus kemudian memicu banyaknya autofagi ya dari dulu sudah ada gitu ya itu ya Tapi itu. dalam autofagi Mari itu kita yang, minum vodka, oh, kirain uyuh jaran. vodka sekarang ini. Oh, supaya hangat dikit. Yang terjadi di autofagi itu kan berarti bukan sel yang, apa ya, misalnya sel otot yang masih hidup itu enggak ya? Yo bukan gitu. Sel yang gini, kalau kemudian ada hukumnya, ada yang namanya sel-sel tertentu yang dimakan lebih dulu. Jadi misalnya Mm-mm. kalau kita kelaparan, yang dimobilisasi dulu mana? Lemaknya Mm-mm. dulu gitu. Lah lemaknya itu lemak-lemak yang memang disimpan misalkan di perut gitu ya, gitu. Di perut itu orang itu kalau sudahlah kalau apa kekenyangan perutnya banyak itu, perutnya Mm-mm. gendut itu apa namanya apa buncit gitu itu Mm-mm. perut itu ya. Terus kemudian di sini di punuk gitu kan ada orang ada punuke gitu itu 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 yang terjadi. Jadi autofagi itu adalah sel kita memakan sel kita sendiri dalam tubuh. Jangan lupa sel lemak itu ya sel kita Mm-mm. gitu itu ya. Bahkan kalau kemudian lemaknya itu habis, yang dimobilisasi apa? Protein, ototnya berkurang gitu Mm. ya itu. Ototnya berkurang. Orang kalau terus kemudian sudah lemaknya habis, masa ototnya itu jadi kurus kering gitu ya. Tinggal tulang sama entut itu. Gitu, itu autofagi. Autofagi itu sebetulnya untuk mempertahankan supaya kehidupan ini tetap jalan. Jadi sampai kelaparan itu apa? Sampai kelaparan itu apa namanya? Itu merupakan ancaman untuk kehidupan. Jadi ada yang Mm. perlu di apa namanya? Di dikorbankan lebih dulu. Itu tadi ada yang nanya autofagi pada kanker gitu Mm-mm. ya. Itu yang disebut sebetulnya itu sudah di apa namanya sudah dimulai ya apa ini apa prinsip bahwa sel kanker itu dimatiin gitu ya, Mm. dimakan oleh selnya sendiri, bukan 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 sel kankernya yang makal sel yang lain gitu ya kan. Kanker ini kan apa dia invasif kemana-mana itu merusak merusak jaringan ya, dia membuat jaringan baru, merusak jaringan, fungsinya itu rusak gitu. Tetapi sel kanker ini sekarang ada yang namanya imunoterapi gitu ya, imunoterapi pada kanker, imunoterapi pada kanker atau yang disebut dengan monoklonal antibody gitu ya. Monoklonal antibody itu apa namanya eh, kankernya itu dipaksa untuk bunuh diri gitu ya. Dari awal ya itu dari awalnya eh, ide bahwa gimana kalau kanker itu dimakan oleh sel kita sendiri gitu. Ya, tapi ya ilmu itu berkembang sehingga di akhir abad 20-an itu ya, di akhir abad 20-an itu eh, dikembangkan imunoterapi dalam hal ini adalah monoklonal antibody. Nah, monoklonal antibody setiap kanker itu ya beda-beda. Jadi misalkan kanker payudara berbeda dengan kanker liver gitu ya. Monoklonal antibodinya diberikan itu memaksa sisa-sisa dari apa namanya sisa-sisa dari kanker yang ada. Jadi tetap jadi yang namanya eh, standar pengobatan kanker itu kalau bisa dioperasi dioperasi, kalau bisa diradiasi diradiasi, kalau bisa di kemoterapi kemoterapi dan sebagai ajuvan sebagai tambahan itu adalah imunoterapi. Imunoterapi sampai sekarang belum merupakan Terapi utama standarnya. ya. Standarnya ada tiga ya. Standarnya itu tiga apa namanya? Standarnya tetap tiga. Itu ya operasi, radiasi dan kemoterapi itu itu sudah merupakan yang namanya modalitas utama jadi Hmm. kanker. Tidak semua kanker perlu dioperasi, tidak semua kanker bisa diradiasi,
tidak semua kanker bisa dikemo. Ada tumor-tumor yang kemo resisten itu. Nggak bisa itu ya. Nah, terus kemudian ada juga yang ada tumor yang radio resisten gitu. Diradiasi nggak bisa gitu. Ya, nggak bisa gitu. Nah, tidak semua tumor juga memerlukan operasi gitu. Jadi dilihat jenis tumornya apa gitu. Tapi sekarang dengan adanya apa namanya? Dengan adanya imunoterapi itu kita punya modalitas baru gitu ya. Modalitas baru selain yang namanya operasi, kemoterapi dan radiasi. Dan sekarang itu yang namanya ini sehubungan dengan autofagi tadi gitu ya. Sehubungan dengan autofagi tadi itu bahwa kanker itu bagaimana kita mengatasi kanker. Paradigma sekarang mengatasi kanker itu bukan menghilangkan kanker semua, itu bukan gitu ya. Bukan, tapi kanker itu boleh ada, sel tumor boleh ada, tapi nggak boleh ganggu gitu ya. Boleh ada, tapi nggak boleh ganggu. Kayak Pam Swakarsa itu kalau ganggu dibubarin gitu ya. Gitu. Boleh ada, tapi nggak boleh ganggu. Pam Swakarsa itu gitu, boleh ada, tapi nggak boleh ganggu. Gitu mas, kira-kira mas. Itu tadi berarti kankernya dipaksa apoptosis ya? Apoptosis ya, kankernya itu dipaksa untuk berapoptosis gitu. Oke, Jadi oke. apoptosis itu ya itu apoptosis. Jadi diaktifkan itu ya, itu CD4, CD2, CD4 terus kemudian eh, diaktifasi untuk melakukan bunuh diri sel Hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Oke, tapi kan bukan dengan cara intermittent fasting gitu kan ya? Loh ya, bukan gini loh, sih, jangan lompat-lompat. Intermittent fasting bisa memicu yang namanya autofagi gitu. Tapi gak gini loh, intermittent fasting itu bisa menyehatkan. Tapi Hmm, sampean itu tidak akan sembuh dari sakit gara-gara intermittent fasting, hmm, ya. hmm, Itu ya. Jadi sesuatu yang menyehatkan itu bukan lantas itu bisa dipakai obat. Misalnya ini ya, misalnya ASI, air susu ibu, itu sehat bagi bayi, Nah, tapi itu bukan obat, nah, ya. masuk Jadi bagi bapaknya enggak? bagi bapaknya, engkau anaknya mambu rokok gak gelem, ngono yo itu ya, gitu. Jadi yang namanya ASI misalkan, ASI itu menyehatkan bayi. Ya kalau makan minum sehat. Tapi ya tidak lantas kalau kemudian sakit itu obatnya itu ASI Hmm, gitu. ASI itu bukan obat gitu ya. Jadi sama, intermittent fasting bisa menyembuhkan penyakit. Loh itu bukan obat gitu ya. Itu adalah yang namanya intermittent fasting itu adalah teknik salah satu cara untuk mengurangi asupan makanan, asupan kalori gitu. oke. Apa ada penyakit yang hilang dengan dikurangi kalori? Loh ya enggak gitu cara mikirnya gitu ya. Jadi ya intermittent fasting bisa menyehatkan, tetapi tidak ada sakit yang bisa sembuh oleh intermittent fasting gitu. Ya, Ya, jangan. Jadi kalau apa jangan lompat-lompat. Biasanya sama dengan itu. ASI itu sehat, iya, karena bayi itu minumnya cuma ASI gitu. Ya kalau kurang ASI ya, tapi bukan lantas kalau sakit diobati sama ASI loh, ya kan gitu ya. Itu sama dengan ini. Sama dengan yang namanya intermittent fasting. Tadi kan ngomong intermittent bisa enggak sel kita itu memakan sel kanker gitu. Itu idenya itu dulu gitu bagaimana antibodi kita itu bisa makan kanker gitu ya. Nah, ternyata enggak bisa itu. Bisanya kalau kita membuat yang namanya monoklonal antibody hmm, gitu ya. Dibuatkan antibodi untuk membuat yang namanya sel kankernya itu dipaksa untuk apoptosis. Itu pun enggak makan. Aku tadi hanya cerita bahwa yang namanya monoklonal antibody atau imunoterapi itu pada awalnya itu tadi mereka itu menganggap gimana caranya tubuh kita itu imunologi kita itu bisa membunuh kanker itu hmm. gitu. Itu tadi. Tapi yo bukan lantas itu terus kemudian autofagi itu bisa
membunuh sel kanker. Tapi ada kalanya kanker-kanker tertentu gitu ya. Tidak semua kanker-kanker tertentu itu pengobatannya itu akan terbantu kalau terjadi autofagi karena kita kelaparan loh gitu loh ya. Tapi tidak semua loh ya. Jadi yang namanya behavior of the tumor, yang namanya perilaku setiap kanker itu beda-beda gitu ya. Ini Pak Gitu Dok ya. ada Jadi ya apa? ada titipan pertanyaan, ada yang DM pertanyaan ini dari Gina Mukti. Pak Dok, apakah ada hubungan intermittent fasting dengan ketidakseimbangan hormon? Ya tidak terbukti gitu. Gini loh ya, sekali lagi. Intermittent fasting itu kan ini sebetulnya adalah salah satu cara bagi kita untuk mengurangi asupan Asam kalori kalori. tanpa terlalu tersiksa gitu. Soalnya mangan iki nggak mangan iki bengi kalau malam itu tidur gitu ya itu. Ya, jadi Sebetulnya malam dengan, tidur pagi tetap kerja gitu itu. sebetulnya Hanya dengan kan kita ngurangin kalori pakai cara apapun sama aja ya. sama itu. Pada dasarnya sama, tapi ya itu tadi bahwa kalau kita itu terus kemudian apa namanya tubuh kita itu sehat, gitu ya. Tubuh kita itu sehat, makanan kita itu pas gitu, nggak kelebihan gitu ya. Tidak kelebihan artinya itu makanan yang kita pakai itu cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme kita dan aktivitas kita ditambah beberapa terus kemudian eh, itu akan menyehatkan. Nah, kalau sehat itu adalah salah satu faktor untuk regulasi hormon. Tapi ya tidak semua gitu. Ada orang yang memang pada dasarnya itu hormonnya itu kacau gitu. Ya, yang kayak gini tuh ya sekali lagi, intermittent fasting itu bukan obat gitu ya. Bukan terapi gitu ya. Jadi jangan diharap aku gangguan hormon, aku tak intermittent fasting loh. Itu tidak ada bukti bahwa yang namanya intermittent fasting itu menyembuhkan atau meregulasi gangguan hormon. Bahwa yang namanya intermittent fasting itu terus kemudian membuat kita lebih sehat itu, iya itu ya. Kalau kita gendut itu ya, makan itu kemudian overweight itu ya, itu itu yang namanya intermittent fasting itu hubungannya tidak langsung bahwa segala sesuatu itu berhubungan ya iya kalau kamu kurang minum hormonmu itu bisa terganggu iya sama itu ya jadi ya tidak lantas terus kemudian kalau sakit terus kita intermittent fasting jadi bagus. Misalkan aku gangguan hormon, aku tak intermittent fasting. Lah iku podo ae, aku tak semedi. Ya ada gitu ya. Enggak ada semedi itu terus kemudian membuat orang sehat itu ya enggak ada. Sekali lagi loh ya. Ini adalah teknik untuk mengurangi asupan kalori pada dasarnya itu ya. Pada dasarnya itu. Gitu ya itu. Jadi ya sekali lagi ini bukan terapi, bukan obat gitu. Tidak ada sakit yang bisa disembuhkan dengan puasa ini nggak ada gitu. Bahwa puasa terus kemudian misalnya orang yang diabetes berat harus puasa mengurangi makanan. Iya, itu dalam rangka membantu penyembuhan gitu ya. Lah obatnya ya tetap ya diberi oral anti diabetes, kalau perlu insulin ya insulin itu ya. Kalau infeksi ya dikasih antibiotik gitu ya. Jangan diwolak-walik ya itu. Sekali lagi, segala sesuatu yang menyehatkan tidak berarti itu obat itu. Ya sama dengan ASI tadi. ASI itu menyehatkan bayi, iya itu. Tapi ya tidak lantas kalau bayi batuk obatnya ASI, ya lain itu. Bahwa kalau kemudian kurang ASI batuknya itu terus kemudian makin sulit sembuh. Loh iya, kalau bayi itu kekurangan kalori, kekurangan asupan ya sakitnya ya sulit sembuhnya
tubuhnya gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kekurangan ASI, ya supaya nggak jadi asu gitu. Pentingnya ASI, ya. Pentingnya pentingnya anak dikasih ASI kalau gede supaya nggak jadi asu gitu. Dok, ini ada pertanyaan dari Daniel Songan. Hmm. Idealnya manusia makan berapa kali dalam sehari, Dok? Nggak ada sih idealnya, itu ya tergantung kebiasaan. 2 kali ya 2 kali, 3 kali ya 3 kali, 1 kali ya 1 kali. Nggak ada itu, nggak ada patokannya gitu. Hanya saja kalau dari apa? Dari kebiasaan makan mana 2 kali sama 3 kali, tidak ada perbedaan itu ya. Minumannya mereknya apa? Gregus. Larang Gregus itu. Gregus. Nih hubungannya sama Gregus ini Pak Dok, si Haria Pamungkas. Dok, minum alkohol itu menyehatkan tak? Saya ini alkohol apa ini? Gini, saya tidak pernah minum alkohol. Alkohol itu saya pakai cuci tangan sama membersihkan lukanya pasien. Kalau bir itu beda lagi itu ya, wine itu ya. Tapi saya nggak pernah minum alkohol. Alkohol tak saya pakai cuci tangan. Terus kemudian kalau yang namanya alkohol, alkohol itu segala sesuatu itu ada dosis manfaatnya gitu ya. Ada air misalkan, air yang kita minum tiap hari itu ada dosis manfaatnya, ada dosis berbahaya, bahkan ada dosis letal, dosis mematikan itu ada itu ya, ada itu dosis. Air minum itu kalau berat badan kita itu 50 kilogram gitu ya, dosis letalnya itu 5 liter sehari. Mati itu ya. Kalau berat badanmu itu 50 kilogram, minum 5 liter air, mati. Ada yang namanya water excess gitu ya. Dalam tubuh kita banyak air, terus elektrolitnya turun, jantungnya nggak bergerak, mati itu ya. Nah, sama dengan yang namanya minuman-minuman beralkohol, ya, whisky, Gregus gini ya. Itu dosis manfaatnya itu 2 sampai 3 gitu. 2 sampai 3, ada yang bilang 4 international unit per hari gitu. Ya, itu setara dengan kalau alkohol 100% itu ya kira-kira 40 cc gitu ya. 100% itu ya. 40 cc, 30 lamanya ya, 30 cc alkohol 100%. Lah kalau alkoholnya 40% ya berarti ya 75 cc gitu ya. 75 cc itu kebal loh sama ini gitu ya. Jadi dikit aja minumnya itu. Yang penting enak sehat gitu ya, menyehatkan. Minuman ini diminum ya gini loh. Saya itu peminum bukan pemabuk ya itu. Peminum ya, minumnya dinikmati gitu ya itu. Gitu ya. Dan gini, tapi batasannya kalau seseorang itu mulai geliang, berarti itu sudah intoksikasi. Stop. Ya, itu. Stop. Jadi kalau sudah geliang, stop itu. Sudah, gitu ya. 75 cc, apa namanya, alkohol 30% gitu loh ya, gitu. Tapi itu, ya, tapi sebetulnya minuman itu bukan masalah alkoholnya kok, gitu ya. Bukan masalah alkoholnya. Bir itu coba, bir itu cuma 4% gitu ya, 4,5% gitu ya. Nah kalau kita minum ya sampai belenek lah ya, minum 4 internasional unit itu ya belenek ya itu bir itu. Wong bir itu lebih banyak airnya ketimbang gitu ya. Jadi tapi sekali lagi kalau kamu merasakan sakit, mual, pusing, itu berarti sudah intoksikasi, stop itu loh. Kalau minum itu harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri loh. Jangan membahayakan dirinya sendiri gitu. Lah kalau terus tiap kali minum terus gatel, mual, pusing, ya gak usah minum, enggak apa-apa gitu Iya. loh. Enggak Nggak penting ada kewajiban karena ya. enggak ada wong itu loh, enggak penting. Kamu minum apa enggak penting. Enggak minum juga enggak apa-apa gitu.
Ya, kalau kalau saya ini kan ya karena saya cari cari kalori juga itu. Itu tadi Mas Abu Marlun nanya tuh, berapa tadi Apa? dok takarannya? 3 sampai 4 internasional, 65 2 tuh. sampai 4 internasional unit per hari gitu. Kayaknya perlu diajarin langsung tuh Pak Dok. Apa? Si Mas Ini Abu loh, Marlun kayaknya perlu diajarin itu langsung. dot. Alah, Mas Abu itu gayane. Eh, Ya itu. Jadi ya, tapi kalau meskipun minum 20 cc terus kalau sudah gliyeng stop itu ya itu. No, kalian itu loh, ndak minum vodka juga nggak apa-apa gitu ya. Itu. Kalau saya kan memang ya minuman yang saya minum itu tidak semua bisa. Kalian minum Fanta bisa, aku nggak bisa gitu ya. Kalian minum Coca-Cola bisa, aku nggak bisa gitu. Sekalinya aku minum vodka, kalian protes gitu. Lah aku ini loh, Nggak yang protes kalian itu Dok. makan. Lah iya itu. Kalian minum sembarang bisa, makan sembarang bisa. Lah aku kan terbatas loh. Begitu aku minum gini kok diprotes itu loh. Hmm. Dok ini ada pertanyaan di komentar si Apa? Ewapa 4. Apa? Apakah orang yang menderita penyakit paru yang telah berkomplikasi dengan diabetes tetap bisa makan daging? Loh, se. Itu apa? Iku mau paru terus Paru, diabetes. diabetes. Kayaknya diabetes dulu apa paru ya? Gini. Kalau sakit sudah sakit komplikasi macam-macam, konsultasinya sama dokter yang merawat, ya itu. Tanya dokter yang merawatnya. Jadi dok saya ini boleh makan apa saja, apa yang nggak boleh. Tanyakan dokternya, ya itu. Ya iya karena dokternya itu tiap bulan sampean kontrol gitu ya. Dia itu sudah apal gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah meriksa banyak gitu. Jadi kalau tanya di sini lo ya aku nggak ngerti wong sampean niku lorone opo ya gitu. Sakit paru-parunya karena apa sampai sejauh mana paru-parunya ada komplikasi lain apa enggak gitu. Yang paling tahu itu dokter yang meriksa gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, yang paling bagus adalah tanya dokter yang meriksa. Jangan tanya tukang ojek ya, itu. Dok ini mumpung lagi bahas dosis manfaat dari Mr. Audrey, kalau nikotin ada dosis manfaatnya nggak dok? Ada. Nikotin loh ya, bukan rokok Bukan loh rokok ya. ya, bukan. Bukan rokok loh ya, nikotin itu. Nikotin itu manfaatnya itu untuk sel otak kita. Nikotin itu bagus, gitu ya. Nikotin itu bagus untuk otak kita. Nikotin itu untuk otak itu memberikan rileks pada otak, gitu. Ya, otak gitu. Pada kasus-kasus tertentu. Jadi nikotin itu bahan obat, digunakan kalau diperlukan gitu. Jadi ada obat-obat yang mengandung nikotin itu ya untuk membuat otak jadi rileks. Nah, tapi nikotin itu berbahaya atau memberikan efek pada pembuluh darah itu membuat vasokonstriksi. Jadi nikotin itu membuat pembuluh darah itu Gitu. vasokonstriksi gitu. Kecuali pada sekitar 2,7% orang gitu ya. 2,7% orang itu kalau diberi nikotin pembuluh darahnya makin lebar itu. Karena perbedaannya pada sekitar 2,7% orang itu lebih dominan yang namanya reseptor muskarinik, bukan reseptor nikotinik gitu. Jadi ada orang-orang tertentu kalau kena nikotin pembuluh darahnya makin lebar. Tapi pada umumnya sekitar 97,2% itu kalau nikotin itu kena pembuluh darah kena nikotin dia menjadi vasokonstriksi, menjadi menyempit gitu. Tapi gunanya untuk apa manfaatnya? Ya tadi manfaatnya kalau kemudian pembuluh darahnya itu
ada sakit-sakit, penyakit-penyakit yang membuat pembuluh darah itu kendor, diberi nikotin supaya pembuluh darahnya, loh gitu ya, untuk mempertahankan tekanan darah. Itu ada manfaatnya gitu. Tapi yang pada rokok itu bukan hanya masalah nikotinnya, masalah tarnya itu. Di samping itu, nikotin itu memberikan kecanduan. Hanya perlu 20 batang rokok, kalian akan kecanduan nikotin itu. 20 Kecanduan. batang rokok per hari atau Sampai menghisap 20 batang rokok, sampai kecanduan yang namanya nikotin itu. Itu. gitu? Itu nikotin. Nah, nikotin ini adalah bahan obat yang paling besar disalahgunakan, ya. Yang paling memberikan gampang kecanduan adalah heroin. Heroin itu gampang kecanduan ya. Hanya perlu 2 kali suntikan sampai akan kecanduan heroin gitu ya. Berarti Heroin tadi itu. si nikotin itu dalam jangka panjang akan mengarah ke impotensi ya? Iya, nggak selalu lah ya, gitu loh ya. Impotensi itu bahwa pembuluh darah yang menyempit itu bisa mengakibatkan impotensi, iya. Tapi ya bukan lantas terus rokok kalau lama-lama impoten, yang enggak gitulah cara mikirnya gitu. Impotensi itu juga variabelnya banyak gitu ya. Bahwa yang namanya rokok gitu ya, dia ini sudah kecenderungannya pembuluh darahnya menyempit, dikasih rokok terus sakit macam-macam, impoten lah dia, diabetes juga gitu. Tapi ya bukan bukan karena rokoknya itself sendirian gitu ya, enggak gitu. Bahwa rokok bisa menyebabkan apa namanya impotensi, serangan jantung lah, ya iya bener gitu ya. Ya bener gitu. Ya, tapi ya bukan lantas semua rokok itu berujung pada impotensi. Oh, ya enggak gitu cara mikirnya, ya gitu. Sekali lagi, nah, kembali ke rokok tadi, nikotin. Pada saat kita sudah ketagihan nikotin gitu ya. Ketagihan nikotin. Ketagihan nikotin, kalau seseorang sudah ketagihan nikotin, orang ini stresnya lebih panjang ketimbang orang yang bukan perokok. Orang perokok itu kalau dia ngerokok, otaknya rileks karena nikotinnya, gitu ya. Karena nikotinnya. Tetapi perokok itu lebih banyak stres ketimbang yang bukan perokok. Kenapa? Pada saat jeda dia tidak merokok, otaknya stres. Maka itu dia itu ketagihan. Otaknya itu kepingin dapat yang namanya asupan nikotin itu ya. Itu yang namanya mekanisme bagaimana kita bisa ketagihan yang namanya nikotin ini, rokok itu. Sedot, tenang gitu. Gelisah itu dia ngerokok, gelisahnya berkurang. Ih bener Begitu gitu. rokoknya habis, gelisah Gelisah lagi. lagi karena kadar nikotin dalam darahnya nurun gitu, nurun. Terus kemudian yang berbahaya bagi rokok itu bukan hanya nikotinnya, tapi tarnya itu ya. Tarnya yang dibakar itu ada CO, ada walas macam-macam lah ya, wis sembarang ono nang kono. Ngono Mas. Ini pertanyaan dari Bambang Hermanto 2412. Dokter, bagaimana dengan imunosel terapi? Ya namanya itu kan ya sama dengan imunoterapi tadi gitu loh ya. Itu diperuntukkan untuk penyakit-penyakit tertentu gitu. Dan harus terbukti sudah misalnya imunosel terapi, pertanyaannya penyakit apa yang mau diobati itu. Iku lak podo ambek wong iku hipnoterapi gitu ya. Terapi loh, itu penyakit apa yang mau kamu terapi dengan hipnoan itu. Sama ya, imunosel terapi, pertanyaannya, penyakit apa yang mau diobati dengan imunosel terapi itu. Kalau tadi kan saya bilang bahwa kanker itu ada modalitas lain selain
selain operasi, kemoterapi dan radiasi yang namanya imunoterapi. Apa itu? Dengan monoklonal antibody. Tapi setiap jenis tumor, jenis kanker, monoklonal antibodinya beda-beda itu. Nah, yang tadi ditanyakan imunosel terapi itu pertanyaanku, itu yang mau diobati penyakit apa gitu. Terus imunosel terapinya itu loh kerjanya gimana gitu. Karena monoklonal antibody itu setiap kanker ya beda-beda. Tidak semua kanker misalnya yang dipakai untuk kanker otak gitu ya itu namanya nimotuzumab. Tapi nimotuzumab tidak bisa digunakan oleh untuk kanker-kanker yang lain. Imunoterapi juga itu gitu. Tapi digunakan untuk tumor-tumor yang memang sensitif terhadap nimotuzumab misalnya gitu. Tuh, nah itu pas Pak Dok kadang minum ini pertanyaannya tak sambung-sambungin aja. Fahira, minum sambil berdiri bahaya gak Dok? Enggak. Minum sambil berdiri ya enggak apa-apa itu. Yang bahaya itu minum sambil kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu. Oh, dijantur itu. Bisa muntah ya. Itu yang bahaya itu ya. Zaman Kepala di kecil, bawah itu. zaman kecil saya senengnya jantur jangkrik. Wah, yo jangkrik nek kalah tuh jantur. Iya. Bagus lho wong-wong iku ya. Puter ngene. Lah Wah, itu. bisa Lah orang Indonesia itu tumbuh dengan latihan kesadisan kayak gitu. Iya, tapi yo mbiyen yo, tapi memang iya loh. Itu jangkrik itu kalau habis dijanter terus diputer-puter jangkrik ngawur jangkrik. Ngamuk, jangkrik ngamuk ya. Jangkrik Yang suka tadinya dikileni. Coba Dok ini dari Adit M. Khairul. Dok, orang-orang Okinawa kenapa pada panjang umur? Selain makanan, apakah ada faktor genetik? Oh iya, karena faktor genetiknya memang orang-orang Okinawa itu dari dulu lah ya Okinawa. Jadi kebiasaan orang Okinawa itu yang membuat mereka panjang umur gitu ya. Jadi dan mereka itu melakukan itu sudah mulai ratusan generasi sehingga memang mereka secara genetik itu secara genetik mereka jadi lebih panjang karena kebiasaannya salah satunya itu ya mereka itu membuang makanan untuk leluhurnya gitu. Jadi ya mereka itu mengurangi kalori itu dengan atas dasar tadi itu ya, atas dasar kultur tadi itu ya, menghormati leluhur gitu itu yang terjadi pada orang-orang Okinawa. Nah sekarang Okinawa juga, nah setelah diteliti memang selnya orang Okinawa itu membelahnya itu lebih lebih lambat ketimbang orang-orang pada umumnya karena kebiasaan mengurangi kalorinya itu gitu ya itu. Iku lho Dok sampean kok iso sangar. Prasamu iki kuburan 40 dino, aku iki mbok padakno ambek kuburan 40 dino sangar. Arek iki nglamar iki. Ya mungkin karena Pak Dok dulu pernah dijantur. Jadi sekarang sangar. Sangar lah prasamu iki kuburan 40 dino ta ya apa. Pak Dok ini dari Pandu Prastia Wibowo. Dok izin bertanya, kita izinkan nggak Dok? Boleh. Apakah penderita diabetes boleh konsumsi Royal Jelly? Ya, nggak apa-apa. Tapi ya gini, Royal Jelly itu yang penting itu kadar gulanya itu berapa gitu ya. Lagi pula itu loh, untuk Royal Jelly itu loh, untuk apa sih gitu. Royal Jelly itu loh tidak terbukti apa-apa, tidak menyembuhkan penyakit apapun ya. Tidak ada penyakit yang sembuh dengan Royal Jelly itu, tidak ada gitu. Tapi kan karena Royal Jelly itu mahal kan berarti dia berperan penting dalam perputaran ekonomi Pak Dok. Lah iya tapi ya bukan tidak menyehatkan gitu loh ya.
Tapi ya gini loh, orang-orang itu ngomong Royal Jelly itu, sing diombe madu itu ya. Madu sakjane iku itu, yang diminum madu gitu ya. So, ya yang sudah terbukti meregulasi diabetes itu ya obat-obat anti diabetes gitu ya. Terus kemudian mengurangi masuk asupan kalori, loh jelas itu ya itu. Gitu. Jangan yang Oke. aneh-aneh gitu. Yuk, boleh makan cecek. Ya, ceceknya itu mateng ya nggak apa-apa. Cecek urip mbok untal ya. Ngono iki apa gitu ya. Aduh. Ini dari Alvin An. Apa Apa? efek samping masturbasi? Hah? Samping ya? Efek Efek samping samping. masturbasi. Kok masuk di samping? Efek samping Dek, masturbasinya ini masturbasi. samping, Pak. Ya gak ono rek efek samping rek ngono. Enggak ono. Efek samping itu gini loh ya. Efek samping itu gini, ada obat, misalnya obat itu memberikan efek. Nah, ada efek yang diinginkan, ada efek yang tidak diinginkan. Misalnya paracetamol. Paracetamol itu apa? Efeknya membuat demam turun, itu Hmm. mengurangi sakit. Tapi efek sampingnya apa? Jadi paracetamol itu mempunyai efek samping yang tidak diinginkan, misalnya apa? Mengganggu pencernaan. Jadi kalau kamu ngomong soal efek samping, kita ngomong soal obat. Masturbasi itu bukan obat, ya itu Bu. Tapi kalau ngomong-ngomong ada efek sampingnya juga ada sih. Sabun cepet habis itu. Ya, siapa tahu nggak pakai sabun, Pak Dok. Nggak pakai sabun, pakai hand body ya sama. Hand Pakai body-nya handphone. cepet Apa pakai habis. minyak kelapa? Pakai minyak lentik. Hmm. Itu sama ya, di Surabaya juga minyak lentik namanya ya. Ya, lemak lentik. Nah, makanya dulu itu namanya itu apa itu mana Tante Rosa itu tangan tengen karo sabun. Ya, kadang-kadang tangan kiwo, Dok. Tante Rosa tangan tengen karo sabun itu sabun entek itu. Apa nih? Ini dari Arista B99. Dok, kalau punya riwayat gula darah rendah, boleh ya tiap hari minum bir? Gula darah rendah. Sik kalah, gini loh ya. Sampean itu kalau ngomong ada sakit, tanyanya itu ke dokter yang meriksa, gitu loh Hmm. ya, gitu. Loh aku tuh loh, saya ini kita ini nggak ngerti sakitmu itu apa gitu. Jadi saya tidak akan pernah menganjurkan orang sakit makan apa minum, oh nggak ikut meriksa gitu ya. Jadi sarannya tanya dokter yang merawat, dok, kalau saya minum bir boleh enggak gitu. Kalau dibilang enggak boleh, jangan ngeyel gitu ya. Gitu. Ya, gara-gara lu itu loh dokter yuk bilang bisa. Kapan aku ngandani koniku ngono ya itu. Ya, jadi kalau misalnya sakit darah rendah, lu darah rendah itu sebabnya apa dulu gitu. Orang itu kalau gagal jantung, darahnya rendah tensinya itu gagal jantung. Jantungnya sudah lemah memompanya itu. Itu juga terus minum bir, oh, bunuh diri gitu ya. Gitu ya, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau menderita sakit apa, tanya dokternya yang rawat itu ya itu. Boleh, Dok kalau ini, sama dokternya nggak boleh ya jangan nyengkel gitu. dok ini dari Anita Putri, Dok. Anita Putri 7 di komentar. Dok, kalau beberapa kali sakit kepala sebelah kiri saat posisi tidur atau terbangun dari tidur karena sakit kepala, kenapa ya, Dok? Apa perlu cek ke dokter saraf? Ya, ada baiknya, ada baiknya periksa ke dokter saraf ya. Ke dokter penyakit dalam juga nggak apa-apa, periksa dulu gitu loh ya. Harus diperiksa gitu. Duso jari dok, wah lah iki doktere ngomong duso iki ya repot wis. Oh, Golek banyak dokter loh. liyane, cari dokter liyane. Cari dokter yang nggak bawa-bawa dosa itu. Ini Mr. Audrey nanya lagi, Pak Dok, ngelanjutin nikotin. Bupropion
itu bisa digunakan untuk mengatasi kecanduan nikotin kah? Tidak selalu, Tidak selalu. tidak selalu. Itu di komentar dari Yura06 tuh Pak Dok. Hipnotis itu beneran ada kah Dok? Ada, Mestinya Mas Abu Marlo yang ada. jelasin ini. Loh, jelas ada. Itu yang berapa tahun itu pertunjukan ada. Hipnotis itu ada. Itu. Tapi ya nggak terus menyembuhkan penyakit itu. Terus tidak juga membuat orang jujur itu ya enggak gitu ya. Nggak ada. Kalau itu sudah bisa, oh semua polisi menggunakan itu. Karena polisi nggak menggunakan karena itu tidak akurat ya gitu. Dok, ini pertanyaan terakhir ya Dok ya. Dani Stefanus ini sebetulnya sudah pernah dibahas tapi ya nggak apa-apa diulang. Apakah stres meningkatkan kadar gula darah? Bisa. Bisa, tapi nggak selalu. Nggak selalu gitu. Tapi pada umumnya kalau orangnya udah diabetes, dia stres itu most likely ya. Ya diabetes itu sudah sumber stres itu ya. Diabetes itu sudah sumber stres itu ya. Bagi selnya stres, jaringannya stres, otaknya juga stres itu ya. Itu stres itu. Diabetes itu sumber stres bagi jaringan, bagi sel-selnya itu merupakan stres tersendiri itu ya. Nah, bonus satu Pak Dok, bonus satu ini ada di komentarnya Arko Rahardianto. Dok, apakah sering geleduk rahir bisa kena HNP servikal? Enggak ada urusannya gitu. Enggak ada urusannya. Berarti urusannya sama nasib ya? Tapi kalau begini tuh memang bahaya, bukan HNP-nya. Kalau ada HNP, begini tuh malah bahaya, bisa langsung lumpuh itu bisa. Wah, ada temanku itu dokter anestesi. Dokter anestesi itu. Iya, dokter anestesi itu. Dia apa namanya? Potong rambut, dipijit itu krek, wah langsung lumpuh. Iya, tangan sama kakinya lumpuh langsung itu. Itu sial aja sih, sial itu. Iya, itu. Sial. Udah tinggal 1 menit lagi, matur nuwun sangat Pak Dok. Ya. Kapan-kapan ketemu lagi. Ya wis. Sampai ketemu lagi teman-teman.